Saya mau jujur, saya sudah rilis emosi, sudah latihan sadar napas syukur lebih dari 30 hari, sudah mendoakan orang lain, bahkan merasa sudah ikhlas. Tapi hidup saya kok rasanya masih di tempat yang sama. Kenapa ya? Apa yang salah? Pertanyaan ini sangat manusiawi, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang sudah melakukan praktik spiritual, tapi belum melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Biasanya, masalahnya bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada siapa diri yang melakukan. Maksudnya bagaimana siapa diri yang melakukan? Tubuh manusia itu bekerja seperti sistem dua arah. Ia memancarkan energi dan sekaligus menerima pantulan energi dari semesta. Apapun yang kita pancarkan, entah itu rasa takut, cemas, atau rasa cukup, itulah yang akan kembali sebagai realitas hidup. Jadi bukan cuma soal niat atau doa. Betul, semesta tidak membaca kata-kata. Ia membaca frekuensi rasa yang konsisten kita pancarkan. Kenapa ya orang yang sudah mapan secara finansial justru terlihat lebih santai saat mengeluarkan uang dan malah makin mudah mendapatkannya? Karena mereka memancarkan rasa aman dan kelimpahan, bukan rasa takut kehilangan. Saat seseorang memberi dengan rasa lega, ia sedang mengirim sinyal, hidup ini aman, saya cukup. Dan hukum semesta bekerja seperti cermin, ia memantulkan sinyal itu kembali. Kalau begitu, kenapa orang yang punya utang justru makin sulit keluar dari masalahnya? Karena ada ketidaksinkronan. Mereka mengharapkan kelimpahan, tapi memancarkan ketakutan. Secara batin, yang aktif bukan rasa cukup, tapi rasa kurang. Dan semesta hanya merespon getaran yang aktif, bukan harapan di kepala. Tapi ada orang yang sudah melakukan semuanya, rilis, syukur, doa, memberi, tetap saja hidupnya stagnan. Itu kenapa? Biasanya ada 3 penyebab utama. 1. Identitas diri masih lama. Ia masih melihat dirinya sebagai orang yang kurang, korban keadaan, orang kecil yang harus berjuang mati-matian. Selama identitas itu dipakai, realitas akan terus membuktikannya. 2. Belum selaras antara keinginan dan pancaran. Ia ingin hidup tenang, tapi tubuhnya masih memancarkan cemas. Ia ingin kelimpahan, tapi emosinya masih takut kekurangan. 3. Belum mengizinkan diri untuk menerima. Secara tidak sadar, ia merasa tidak layak. Seperti hujan deras, tapi kita memegang payung, airnya tidak pernah sampai ke tubuh. Kalau seseorang benar-benar tidak punya uang, bagaimana caranya belajar melepaskan? Kelimpahan tidak selalu dimulai dari uang. Ia dimulai dari mental dan rasa. Beberapa bentuk latihan sederhana. Mendoakan orang lain dengan tulus. Memudahkan urusan orang. Memberi perhatian, waktu atau empati. Semua itu adalah bentuk tabungan energi. Kalau seseorang sudah benar-benar di titik nol, bagaimana? Mulainya dari satu hal paling sederhana. Sadar napas dan bersyukur atas hidup. Tarik napas perlahan. Sadari, saya masih hidup. Itu sudah kelimpahan pertama. Saat napas melambat, sistem saraf menjadi tenang. Di titik itu, pikiran jernih dan pintu solusi terbuka. Jadi inti masalahnya bukan kurang usaha. Bukan. Masalahnya seringkali karena belum mengenal identitas sejati diri, masih memancarkan rasa lama, belum benar-benar membuka diri untuk menerima. Padahal kelimpahan itu tidak datang dari luar, ia sudah ada di dalam diri, menunggu dikenali dan diizinkan masuk ke realitas. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi kenapa belum dapat, tapi siapa aku saat ini dan apa yang sedang kupancarkan. Tepat sekali, karena hidup tidak sedang menghukum kita, ia hanya sedang memantulkan diri kita apa adanya.